Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Williams Niahya. Saya dari kelas 11 ATKP 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi atletik. Atletik adalah salah satu cabang olahraga tertua yang telah dilakukan oleh manusia sejak zaman purba hingga sekarang. Karena gerakan-gerakan yang terdapat dalam cabang olahraga atletik seperti berjalan, berlari, melempar, dan melompat adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. A. Kategori keterampilan gerak lari. 1. Kategori keterampilan gerak lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau sampai jarak yang telah ditentukan. Lari jarak pendek terdiri dari lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Dalam belajar lari jarak pendek atau sprint, beberapa hal yang harus dipelajari tahap-tahapnya, yaitu yang A. Ada gerak start jongkok. Yang B. Ada gerak lari. Yang C. Gerak memasuki garis finish. Yang D. Ialah aktivitas belajar keterampilan gerak lari. 2. Kategori keterampilan gerak lari jarak menengah. A. Mengenal aktivitas lari jarak menengah. Gerak lari jarak menengah atau lari 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter sedikit berbeda dengan gerakan lari jarak pendek atau sprint. Akan tetapi, pada garis besarnya perbedaan ini terutama pada cara kaki menapak. Dalam lari jarak menengah, pelaksanaan start dilakukan dengan menggunakan start berdiri yang aba-abanya hanya bersedia dan ya. Dikatakan start berdiri karena pelaksanaannya dilakukan dengan berdiri. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam lari jarak menengah. Yang 1. Badan harus selalu rileks selama lari. 2. Lengan diayunkan dan tidak terlalu tinggi seperti pada lari jarak pendek. 3. Badan condong ke depan. 4. Langkah tetap dengan tekanan pada ayunan kaki ke depan. 5. Penguasaan pada kecepatan lari. 6. Latihan terus-menerus. 7. Latihan interval ekstensif dan intensif. 8. Latihan fartlek atau speed play. B. Keterampilan gerak start berdiri lari jarak menengah. Teknik atau gaya lari jarak menengah merupakan masalah individual. Meskipun benar bahwa terdapat bentuk ideal yang menghasilkan keseimbangan sempurna antara kecepatan maksimum dan gaya menghemat tenaga, permasalahannya tetap ditentukan oleh individu yang bersangkutan. Teknik dan lari memasuki garis finish. Pertama, melakukan gerak start berdiri. Yang kedua, aktivitas belajar start berdiri lari jarak menengah dalam bentuk bermain. C. Keterampilan gerak lari jarak menengah. 1. Melakukan lari jarak menengah. Gerak teknik lari jarak menengah pada dasarnya sama atau hampir sama dengan gerakan teknik lari jarak pendek. Namun pada lari jarak menengah, pelari pada waktu berlari harus mampu berlari cepat dan lebih lama. Kesalahan yang terjadi ketika teknik lari jarak menengah adalah sikap badan kaku, cara ayunan tangan kaki yang kurang pas, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut bayangan. Dan D. Keterampilan gerak memasuki garis finish lari jarak menengah. 1. Melakukan cara memasuki garis finish lari jarak menengah, yaitu memasuki garis finish merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai sukses dalam lari. Keterlambatan persekian detik memasuki garis finish sangatlah rugi. B. Kategori keterampilan gerak lompat. 1. Kategori keterampilan gerak lompat jauh. Melompat adalah gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, baik itu lompat jauh maupun lompat tinggi untuk jarak yang sempit atau rendah maupun lompat untuk lebar atau tinggi. A. Keterampilan gerak lompat jauh. Gerak lompat jauh secara umum terbagi menjadi tahapan awalan, tahapan tolakan, sikap melayang, dan pendaratan. C. Keterampilan gerak lompat tinggi. Melompat adalah gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, baik itu lompat jauh maupun lompat tinggi untuk jarak yang sempit atau rendah, maupun melompat untuk jarak yang lebih lebar atau tinggi. Agar gerakan-gerakan melompat yang kita lakukan dapat efektif, efisien, dan bermanfaat, kita perlu menguasai
atau mempelajarinya dengan baik dan benar. Tujuan lompat tinggi adalah melompat setinggi-tingginya dengan menggunakan cara yang benar. 1. Keterampilan gerak lompat tinggi. Ada beberapa gaya dalam lompat tinggi, yaitu gaya berguling, gaya telentang atau flop, dan gaya gunting. Berikut tahapan-tahapan gerak lompat tinggi. A. Tahapan awalan atau ancang-ancang. B. Tahapan persiapan. C. Tahap tolakan kaki. D. Tahapan melayang di atas mistar. E. Tahapan pendaratan. F. Melakukan gerakan lompat tinggi secara keseluruhan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.